Pujian serafim, haleluya, 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 amin. Dan padukanlah suara kita, haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, haleluya, 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 amin, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Selaraskan dan padukan suara kita dalam surga, selaraskan dengan pujian kerubim, selaraskan dengan pujian serafim. Haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Dan padukanlah suara kita, haleluya, amin, amin, haleluya, amin. 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 Haleluya. Amin. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita yang baru, rahmat Tuhan yang baru, urapan yang baru yang siap dicurahkan buat setiap kita. Berapa banyak kita rindu bersyukur menyembah Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi, beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bersama tundukkan kepala, sehati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya rahmat-Mu baru buat setiap kami. Ada berkat yang baru yang rindu Engkau curahkan buat setiap kami Tuhan. Karena itu kami rindu bersyukur, kami rindu menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kau layakkan setiap kami untuk boleh menyembah-Mu Tuhan. Inilah pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Pada Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Pada Ku
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mengangkat tangan kita, katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Senangkan hati Tuhan, sama-sama puji Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu, Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. kami rindu. Senangkan hati Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari buka hati kita, mari menyembah. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami
tetap mau berkata Engkau Tuhan kami yang baik. Kami tetap mau bersyukur. Kiara laba shikara laba. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu Yesus. Kiara laba shikara laba. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur. Yesus Tuhan, Dia dalam masyikan nama, Dia dalam masyikan nama. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara. Kiara la bara la bashikara la bara la bara. Kiara la bara la bara la bara. Kiara la bashikara la bara la bara la bara. Betapa banyak kita rasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mari membuka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersyukur. Mari menyembah. Kiara la bara la bara la bashikara la bara. Shikara la bara la kora la bara la bashikara la bara la kiara la bara la bashikara la bara kiara la bashikara la bara kiara la bashikara la bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami menerima pengharapan yang baru datang daripada Tuhan. Bahwa di dalam segala apapun yang kami alami dan kami jalani, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan adalah janji Tuhan bagi setiap kami di pagi hari ini. Dan kami rindu untuk memuji dengan percaya, menyembah dengan hati yang percaya. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambut, Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Dia memperhatikan kita. Yesus, Kau perhatikan. Mari angkat tangan dengan percaya Bapak Ibu Saudaraku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Oh, itu janji Tuhan bagi hidup kita. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu, tak pernah terlelah Engkau menjaga kami. takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Semua yang percaya berkata, Takkan pernah terlambat pertolonganmu, oh, kami percaya. takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan percaya, dengan iman katakan, Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
datang kepada Tuhan dengan pengharapan, dengan percaya. Buang semua susah hati, buang semua kekhawatiran. Inilah janji Tuhan bagi hidup kita. Buat saudara dan saya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita dengan percaya. Waktu engkau memujikan lagu ini, pujikan dengan iman percaya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Tuhan. takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kami pegang janji-Mu bagi hidup kami. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap zamanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah, Sebab Engkau tahu yang terbaik bagi yang kami. tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, aku percaya. Masyada barala, orala washikiara la barala barala barala, pura masyada kala barala wasyakara. Kau di atas segala-galanya Tuhan, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya tempat kami berharap, satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Kami tidak mau melihat keadaan di sekeliling yang buruk. Kami mau lihat janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau arahkan hati kami, pikiran kami, fokus kami kepada setiap janji yang Tuhan perkatakan dalam hidup kami. Mari saudara-saudaraku jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pandang Yesus saja.
bara 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 bara. Shikara bata kara la bashikiara la bara la bara la bara. Shikora la mashanda kara bara la bara la bara. Shikora la bashanda kara bara 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 la bara. Ora na bashikiara bara 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 bara. Kora bashanda kara bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Mari engkau yang bisa berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh pagi hari ini. Biar kuat imanmu, biar teguh harapmu kepada Tuhan. Nama syekera bakara la bara la bara la bara la bara. Kuatkan teguhkan iman kami. Kuatkan teguhkan setiap umatmu, jemaatmu, hamba-hambamu Tuhan. Nabakara basyara la bara. Shikora na bahara bakara la bara. Shikora na bakara la bara bara la bashakara la bara. Shikora matakara la bashada bakara la bala bala bala. Shikara bakara la bashakara bakara la bashada kara bala. Ora la bashikara la bara la. Shikora la bala 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 matakara la bashada kara bala. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalan. Hanya kau Tuhan, sebab Engkau Allah yang tahu. Kau tahu yang terbaik bagi kami di dalam hidupku. Mari jemaat sendiri katakan, takkan pernah. Oh, kami yakini ya Tuhan, takkan pernah terlelap. Yang ku perlu, ya Tuhan, sebab Engkau yang paling baik bagi kami, yang terbaik di dalam hidupku. Katakan lagi, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalan. Oh Allah yang tahu, Sebab Engkau Allah
berubah. Kami percaya janji Tuhan dalam hidup kami, ya dan amin. Dan pasti digenapi di dalam kami. Kami percaya, kami bersuka cita di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, Amin. tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya Allah sumber kekuatan kita, amin. Mari sama-sama katakan hanya kau. Oh hanya kau milik di surga, tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti akan tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber Tepuk tangan di atas sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Allah sumber Ya sumber kekuatan kita. kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Berapa banyak kita percaya kita disertai oleh Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi. Satu kali lagi tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan kita. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadiratmu. Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau berikan hidup kekal, hidup kekal. Kau terang di jalanmu.
Roh Kudus-Mu dan namamu setiap hari. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Katakan kau kuatkan hatiku. Oh, beri damai di jiwaku, sebab kau sumber hidupku. Penuhi kebutuhanku. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Aku mau bersyukur, aku mau bersyukur. Oh, aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Berapa banyak kita percaya Yesus kita baik? Kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan Yesus kita luar biasa baik. Amin. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batu perlindungan kami Tuhan. Mari semua tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Mari angkat tanganmu, katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat tinggi. Kau Tuhan yang
Setiap minggu yang kedua, kita mendapatkan kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan kita bagi pembangunan gereja. Sebelum kita duduk, kita berdoa terlebih dahulu. Kami rindu untuk mempersembahkan korban kami bagimu. Apa yang kami persembahkan, kami tabur, kami rindu. Kerajaan Tuhan di muka bumi ini diperlebar sehingga lebih banyak lagi jiwa boleh dimenangkan datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Setiap kita yang siap memberi berkata, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. For every answer prayer, for always being there, for love that hears us when we call, for arms that leave us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. We made it through because of you. Sama-sama. Here we are, lifting our hands to you, Jesus. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. For days we cannot see, for all that yet to be, the trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. It will be your strength that save us, your love that make us strong, and through it all, we'll sing this song. Here we are, Tuhan, kita bangkit berdiri, lifting our hands to you. Angkat tanganmu bagi Yesus. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. Oh Jesus, you are here. You are here, dwelling within
are here, dwelling within our praise. You are here, dwelling within our praise. Oh, Mashakaranamaya. You are Ini kami Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau dekat dengan kami pada pagi hari ini, bahkan lebih dekat daripada pakaian yang kami pakai. Kerinduan hati Tuhan pada pagi hari ini adalah bersekutu dengan setiap kita. Kerinduan hati Tuhan adalah berkomunikasi dengan setiap kita. Dan saya percaya setiap hati yang datang pada pagi hari ini datang dengan tanah hati yang baik. Supaya setiap benih firman yang ditaburkan, yang Tuhan siap untuk berikan kepada setiap kita, itu boleh berakar dengan kuat dalam hidup kita masing-masing, bertumbuh. Dan tahun ini kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan untuk hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hati kami siap Tuhan, telinga dan pikiran kami sudah siapkan. Kami sudah tundukkan semuanya di bawah kuasa Roh-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami akan diberkati. Pulang kami akan bawa berkat-berkat rohani yang melimpah-limpah, yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan sepanjang tahun ini Tuhan. Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu Bapak. Mampukan hamba-Mu untuk berkata-kata dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan itu menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengar dan diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Kita sudah melangkah hari yang ke-12. Ya. Terus dihitung, saudara. Saya beberapa hari yang lalu ditelepon oleh salah seorang teman. Dia teman dan juga salah seorang pelanggan di perusahaan di tempat saya bekerja. Selama ini dia luar biasa, dia mendatangkan banyak barang dan dia mendapatkan banyak keuntungan dari setiap barang yang dia jual. Tetapi beberapa hari yang lalu dia telepon saya dan mengatakan gini, kali ini aku harus ngemis sama kamu. Aku jual setiap barang yang tak masukkan, itu dijual rugi. Sudah bisa bayangin? Keluarin duit, tetapi ketika dia jual, dia rugi. Sakit Pak, bilang gitu. Ini dolarnya jadi tidak karu-karuan. Aku belinya US dollar dan aku harus jual dengan rupiah. Aku tidak bisa naikkan harga, tapi kosku naik. Jadi tahun ini, dia bilang mengatakan tahun ini, bukan sekali ini, tahun ini aku ngemis Pak. Tolong harganya ditekan Pak. Aku tidak tahan lagi dengan biaya-biaya yang harus aku bayar. Saudara, saya tidak tahu apa yang kau hadapi di tahun ini. Tapi saya percaya, tadi kita menyanyikan banyak sekali pujian. Pujian-pujian yang mengatakan kita ini percaya. Kita ada di dalam hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan, itu cukup buat kita untuk menghadapi tahun yang baru ini. Amin. Saya mengajak untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Puji nama Tuhan. Ketika Allah itu merencanakan dan Allah memberikan tanah perjanjian kepada orang Israel, ketika mereka mulai masuk ke tanah perjanjian, Tuhan itu berfirman kepada Musa,
Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, ada perkataan yang Tuhan katakan melalui Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Allah mengatakan, negeri yang dijanjikan oleh Allah itu akan diberikan kepada mereka. Jadi sebuah janji yang sudah ada di depan mereka, Allah mengatakan, aku memberikannya kepadamu. Saudara, ketika engkau dijanjikan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu, engkau percaya enggak? Tergantung siapa yang janji, saudara. Ya, kalau saya janji sama saudara, saudara akan tak kasih gereja ini, gereja bukan punya saya kok. Lah saya kok berani-berani janji kasih gereja, kan tidak mungkin. Ketika engkau tahu siapa yang ngasih janji, engkau akan meresponnya begini, percaya atau tidak. Tetapi ketika engkau mengenal siapa yang memberikan janji itu kepadamu, maka engkau akan memutuskan percaya atau tidak. Bangsa Israel diberikan janji oleh Allah. Negeri ini akan kuberikan kepadamu. Allah yang merupakan Tuhan semesta alam menjanjikan sebuah negeri perjanjian. Saya pernah janji sama anak saya. Ya, saya percaya kita semua pernah bikin janji ya. Saya pernah bikin janji sama anak saya. Saya mau belikan kamu BlackBerry. BlackBerry, saya mampu beli BlackBerry. Ketika nilai matematikanya tidak bagus, saudara. Ini tidak bagus, jangan dicontoh, saudara. Ketika nilai matematikanya tidak bagus, saya janji ngasih BlackBerry sama dia. Dan kemudian ketika dia belum mendapatkan nilai yang baik matematikanya, saya ajak dia ke sebuah toko handphone, saudara. Ketika saya masuk ke toko itu, saya langsung tunjuk BlackBerry. Yang ini harganya berapa? Oh sekian Pak, saya langsung beli. Saya bawa pulang. Anak saya masih terheran-heran. Karena apa? Dia belum dapat nilai yang bagus kok. Tapi papanya beli. Tapi herannya kok gak dikasih no. Jadi ketika beli BlackBerry-nya tak bawa saya. Nggak tak kasih ke dia. Mungkin di dalam pikirannya berkecamuk. Iki beli buat siapa? Papa sudah punya, mama sudah punya. Beli lagi buat apa? Tentunya buat aku. Tapi kok gak dikekno. Saya bawa sampai ke rumah. Dia diem aja, enggak tanya apa-apa. Dan kemudian ketika saya sampai rumah, saya di rumah ada sebuah lemari kaca. Saya taruh BlackBerry ini baru, masih seal, saudara, di dalam kotak kaca, lemari kaca itu. Dan saya ngomong sama dia, ini punyamu. Tapi papa butuh lihat sebuah tindakan, bahwa nilai matematikamu bagus. Kalau nilai matematikamu bagus, ini sudah punyamu. Papa bukan cuma sekadar janji, sudah tak belikan. Tinggal kamu melangkah dan kamu ambil. Tuhan itu mengatakan hal yang sama kepada bangsa Israel. Bangsa ini tinggal melangkah menyeberangi sungai Yordan, maka mereka akan masuk dan merebut negeri itu. Mereka melihat sendiri apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, pilihlah 12 pemimpin untuk mengintai tanah yang akan kuberikan kepada mereka. Mereka tahu bahwa apa yang di depan mereka itu bukan cuma sekedar sebuah janji. Sesuatu yang nyata di depan mereka. Mereka tinggal melangkah masuk dan ambil semuanya itu. Tuhan mengatakan hal yang sama loh. Tahun ini. Apa yang kau lihat di tahun ini? Saudara, dari 12 pengintai, ada 10 pengintai yang kemudian berangkat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ayat ke-25, 13 ayat ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat
dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 31 loncat. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang-orang mulai mengintai di tahun yang baru ini, mereka punya versi mereka sendiri. Mereka mengatakan apa yang Tuhan janjikan. Perhatikan saudara, apa yang kita dengar, firman Tuhan tentang setiap tahun yang Tuhan janjikan kepada kita, semuanya baik. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan itu menjanjikan begini, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan janji kepada setiap kita, apa yang dirancangkannya buat kita, semuanya baik. Damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Seperti bangsa Israel, seperti 10 pengintai ini, ketika mereka masuk dan melihat negeri itu, mereka mengatakan semuanya baik, berlimpah susu dan madunya. Tapi perhatikan, masih diteruskan lagi. Hanya ada raksasa di sana. Saya percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka akan bertepuk tangan. Mereka akan mengatakan, yes, luar biasa. Tetapi seringkali ketika kita mulai masuk ke dalam negeri yang Tuhan janjikan, inilah yang kemudian menjadi respon orang-orang. Hanya di negeri itu diam raksasa. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mereka masuk dan merebut negeri itu. Saudara perhatikan. Dan kemudian orang-orang Israel ketika mendengar apa yang dikatakan oleh 10 pengintai itu, lanjutkan pasal ke-14 ayat yang pertama. Dikatakan begini, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara perhatikan, ada orang-orang yang sebelum berperang sudah kalah, saudara. Karena apa? Karena ketika mereka mulai masuk, mereka mendengarkan kata orang tentang apa yang Tuhan janjikan. Saya perhatikan, mereka mendengar apa kata orang tentang apa yang Tuhan janjikan. Padahal seharusnya kita belajar mendengar apa kata Tuhan tentang apa yang Tuhan janjikan. Ketika kita mendengar apa kata orang tentang apa yang Tuhan janjikan, maka kita akan menjadi seperti bangsa Israel. Mereka akan mengatakan, apakah kami akan mati di padang gurun ini? Mari kita mengangkat seorang pemimpin dan kita pulang kembali ke Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, tahun ini Tuhan janjikan sesuatu yang baik. Amin. Tuhan janjikan keberhasilan buat saudara. Tuhan janjikan kemenangan buat saudara. Tuhan janjikan segala sesuatu yang luar biasa buat saudara. Tapi ingat, ada orang-orang yang akan mengatakan kepada saudara, hanya di negeri ini ada raksasa-raksasa yang akan membuat kita tidak bisa masuk dan merebut apa yang Tuhan janjikan. Tapi perhatikan, ada sesuatu yang hebat yang kita perlu belajar. Kita perhatikan ayat yang ke-14, ayat yang ke-21. 14 ayat ke-21.
Hanya, sama juga, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara perhatikan, ini perkataan keras loh. Ya, ketika 10 pengintai, semuanya pemimpin. Dan mereka mengatakan perkataan-perkataan yang busuk kepada orang Israel. Hati-hati dengan perkataan saudara. Karena itu akan berdampak buat orang-orang di sekitar saya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin di kantor, dan kita adalah seorang pemimpin yang lemah, maka kantor itu pun akan menjadi lemah. Ketika 10 pengintai ini mengatakan sesuatu yang busuk kepada seluruh orang Israel, maka firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang Israel itu menjadi lemah. Dan kemudian inilah pendapat Tuhan, inilah perkataan Tuhan kepada mereka, bahwa semua orang yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ini respon dari respon mereka terhadap apa yang dikatakan oleh 10 pemimpin. Tapi saya suka dengan ayat ke-24, perhatikan ayat ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Perhatikan saudara, ketika 10 pengintai itu melihat negeri itu, dan kemudian mereka mengatakan, kesimpulan kami, memang apa yang Tuhan janjikan luar biasa baiknya. Tetapi kesimpulan kami, karena adanya raksasa, maka kami tidak akan masuk dan merebut negeri itu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi lain dengan Kaleb. Saudara, dari semua orang yang keluar dari Israel, dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, cuma ada 2 orang yang berhasil masuk ke negeri perjanjian. Musa pun tidak. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Dan kita harus tahu apa yang membuat akhirnya mereka masuk dan merebut negeri itu. Inilah yang kita harus belajar bersama-sama. Ini bicara tentang sikap hati. Dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan, apakah Kaleb masuk sendiri dengan kekuatannya? Tidak. Tuhan yang mengatakan bahwa akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan yang bawa Kaleb masuk. Kenapa Tuhan bawa Kaleb masuk? Sedangkan semua orang yang lain Tuhan mengatakan melihatnya pun tidak. Ini yang membuat perbedaan. Saya yakin tahun ini ketika kita punya sikap yang berbeda, maka kita akan masuk dan merebut negeri yang Tuhan janjikan. Amin. Apa yang harus membuat kita berbeda di tahun ini? Dikatakan karena lain jiwa yang ada padanya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ia mempunyai spirit yang berbeda. Ia mempunyai roh yang berbeda. Bukan lagi manusianya yang kuat. Karena apa? Saya mau mengatakan kepada saudara, Kaleb ini sosoknya, perawakannya itu tidak berbeda dengan 10 pengintai lainnya. Kaleb tidak lebih besar, tidak lebih perkasa, tidak lebih hebat daripada 10 pengintai lainnya. Yang berbeda bukan yang di luarnya. Yang berbeda justru apa yang ada di dalam hidupnya Kaleb. Yang berbeda adalah sikap hatinya. Karena Tuhan sendiri mengatakan yang berbeda dalam kehidupan Kaleb adalah spiritnya, sikap hatinya, rohnya di dalam dia. Dan itu yang membuat Allah membawa Kaleb masuk ke negeri perjanjian.
Demikian juga dengan saudara saya. Tahun ini mungkin engkau tidak lebih hebat dari orang-orang yang lain. Mungkin perawakanmu tidak lebih gagah daripada yang lain. Mungkin kepintaranmu tidak lebih hebat dari orang-orang yang lain. Mungkin suaramu tidak lebih bagus daripada orang-orang yang lain. Tetapi bagi Tuhan, ketika engkau mempunyai roh yang berbeda, maka Tuhan akan membawa engkau masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Tahun ini, saya percaya orang-orang yang mempunyai roh yang berbeda akan masuk dan merebut tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Amin. Segala yang kau bahkan di dalam mimpi yang paling liar sekalipun Tuhan bisa melakukannya. Sudah bisa bayangkan bangsa yang kecil merebut sebuah negeri. Dan yang diam di sana raksasa. Tahun ini saya percaya ya ada raksasa-raksasa yang harus kita hadapi. Yang mungkin bisa saja membuat orang-orang menjadi takut. Apakah Kaleb tidak takut kepada raksasa? Saudara, Kaleb juga manusia. Sama seperti mereka yang mengintai yang lainnya. Sama seperti bangsa Israel pada umumnya. Tapi yang membuat dia berbeda, ada roh yang luar biasa. Dan roh itu adalah roh Allah sendiri. Saya percaya. Ketika kita pakai manusia kita, melihat negeri yang Tuhan janjikan, kita pasti takut. Saudara, saya percaya bertahun-tahun gereja ini berkembang dengan luar biasa. Saya kagum dengan Bapak Gembala, saudara. Ketika beliau mulai masuk ke Surabaya dan mulai membangun Betani Manyar. Orang tidak pernah bayangkan bahwa itu akan terjadi, tapi ternyata terjadi, saudara. Dan ketika beliau mulai melangkah masuk ke Nginden, saya percaya ada orang yang akan mengatakan, wahai, memang Tuhan janji bahwa tidak ada yang mustahil. Ya, memang Tuhan janji, tapi ya hanya ada raksasanya. Tapi perhatikan, ketika orang-orang mulai menilai tentang keadaan, ketika orang-orang mulai menilai tentang apa yang bakal dihadapi, Pak Alek itu mengatakan bahwa apapun ketika Tuhan janjikan, Tuhan akan menggenapinya. Ini yang dikatakan roh yang luar biasa. Sesuatu yang berbeda. Saya mau nanya, ada enggak hamba-hamba Tuhan yang hebat? Banyak, saudara. Banyak. Tapi kita melihat buktinya. Ada berapa banyak gedung sebesar ini? Enggak usah ngomong di Surabaya, di Indonesia. Jangan ngomong di Indonesia. Betani ini diperhitungkan di dunia, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada orang yang sungguh-sungguh berbeda. Karena ada orang yang memutuskan raksasanya memang ada, tapi bisa dikalahkan. Hari ini, saudara, ketika engkau punya sikap yang sama, raksasanya ada. Saya tidak mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang mudah. Tahun ini memang tahun yang sulit. Raksasanya ada. Tetapi ketika sikap hatimu berbeda, rohmu berbeda, raksasanya ada, tapi bisa dikalahkan. So perhatikan, apa yang Kaleb katakan. Pasal ke-13 ayat ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara perhatikan, 10 pengintai yang lain bahkan seluruh bangsa Israel mengatakan tidak bisa, sulit, terlalu besar. Tapi Kaleb mengatakan tidak, kita akan maju dan kita pasti akan mengalahkannya. Saudara bisa bayangin ya. Ketika kita menghadapi tahun ini, kita punya sikap yang seperti itu. Raksasanya boleh ada, persoalannya boleh ada, tapi kita pasti akan masuk dan mengalahkannya. Amin. Saya tidak tahu raksasa apa yang bakal akan kita hadapi. Saudara percaya tidak bahwa Kaleb juga lihat raksasanya? Saudara percaya Kaleb lihat raksasanya? Saudara, bukan berarti ketika mereka 10 pengintai itu lihat raksasa dan Kaleb kemudian lihat yang raksasa yang anakan, saudara ya. Yang cilik-cilik. Saudara, gajah itu
sekalipun bayi, namanya bayi gajah, ya gede saudara. Ya, bayinya raksasa juga gede saudara. Jadi saya percaya bahwa ketika 10 pengintai melihat raksasanya, Kaleb dan Yosua juga lihat raksasa yang sama. Tapi apa yang membuat kemudian Tuhan bawa mereka masuk ke negeri yang Tuhan janjikan? Bahkan Tuhan bukan hanya mengatakan bahwa cuman Yosua dan Kaleb yang akan mengatakan, tetapi keturunannya akan memilikinya. Saudara mau? Anak cucu saudara akan mewarisi negeri yang Tuhan janjikan. Engkau harus punya roh yang berbeda. Karena apa? Karena apa yang dilihat oleh anak cucumu, itu yang akan dikerjakan di dalam kehidupan mereka. Amin. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh menunjukkan kepada, saya percaya ketika orang-orang Israel melihat apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, mereka terheran-heran. Apa hebatnya teman-teman kita ini? Kita aja loh ketakutan. Kenapa mereka berani? Dari sini kita mau belajar yang membuat mereka berbeda. Bukan perawakannya, bukan kepandaiannya. Tetapi yang membuat mereka berbeda, ada spirit yang berbeda. Ada roh yang berbeda. Tahun ini, saudara tidak cukup dengan menjadi orang pinter. Saya percaya ada banyak orang pinter. Tapi tahun ini dibutuhkan lebih dari sekedar pinter. Butuh orang-orang punya roh yang luar biasa. Tahun ini ketika engkau memutuskan Tuhan, aku mau Tuhan melangkah masuk ke dalam tahun ini. Orang boleh mengatakan apapun juga tentang tahun ini. Tapi aku mau belajar, bukan mendengar apa kata orang. Tapi aku mendengar apa kata Tuhan tentang tahun ini. Dan kata Tuhan tentang tahun ini. Ketika engkau punya roh yang luar biasa, engkau akan masuk dan merebut negeri ini. Engkau akan masuk dan memenangkan setiap pertandingan yang Tuhan izinkan terjadi di tahun yang baru ini. Amin. Bukan cuma itu yang dilihat oleh Allah dalam kehidupan Kaleb. Dalam ayat ke-24 dikatakan bukan hanya lain jiwa yang ada padanya, tapi dikatakan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ia mengikut aku wholeheartedly, dengan segenap hatinya. Saudara, ikut Tuhan dengan segenap hati itu tidak mudah loh. Tuhan mengatakan begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut aku. Tidak mudah. Saudara, ketika ada seorang anak muda datang kepada Yesus dan mengatakan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya hidup ini jadi sempurna? Tuhan mengatakan, lakukan perintah Allah. Anak muda tadi mengatakan, semua sudah aku lakukan sejak aku masih muda. Tuhan mengatakan, masih kurang satu. Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Apa yang terjadi? Dia justru meninggalkan Tuhan, bukan ikut Tuhan. Karena apa? Hartanya sangat banyak. Ada orang-orang yang kayaknya hidupnya sangat rohani. Hidupnya sangat-sangat religius. Anak muda ini mungkin buat orang terkagum-kagum. Perintah Allah dilakukan. Tetapi ketika bicara tentang mengikut Tuhan, itu bukan cuma mengikut separuh-separuh atau bahkan 99%. Kaleb dikatakan berbeda karena apa? Karena dia mengikut Tuhan wholeheartedly. Sepenuh hatinya, seluruh kehidupannya dia serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang disimpan. Jadi ketika Tuhan mengatakan sangkali dirimu, tidak mudah saudara. Sangkali dirimu itu berkata tidak kepada keinginan daging. Berkata tidak kepada setiap keinginan manusianya. Dan berkata ya kepada apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan mengatakan aku menjanjikan negeri perjanjian kepadamu, Kaleb itu mempercayainya dengan segenap hatinya. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan berikan kemampuan untuk aku merebutnya. Hari ini, saudara, engkau mau berhasil di tahun yang baru ini? Berhasil di dalam keluargamu? Saudara, mungkin ada orang yang tidak punya persoalan dengan keuangannya. Semuanya baik-baik, berlimpah-limpah, berkatnya luar biasa. Tapi mereka punya persoalan di dalam keluarganya. Ada raksasa di sana yang tidak bisa dikalahkan.
Tapi hari ini Tuhan janji bahwa ketika engkau masuk di tahun yang baru ini, Tuhan bisa hadapi raksasa di dalam keluargamu. Dan engkau akan berhasil, engkau akan menang. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya pernah berdoa bersama-sama dengan seorang ibu di gereja di tempat saya melayani. Dia punya anak-anak yang bagi dia sulit sekali untuk dikendalikan. Ada yang punya persoalan seperti itu? Anak-anak yang sulit sekali dikendalikan. Mereka liar. Mereka mau melakukan apa yang mereka mau. Rasanya dia mengatakan, aku capek banget ngadepi ini. Berdoa bertahun-tahun. Tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi saya mengatakan kepada ibu itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dibutuhkan adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan itu bicara tentang sekalipun tidak ngerti. Sekalipun kita dibuat bingung dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi tetap percaya. Dan tahun yang lalu, salah satu anaknya mulai dipulihkan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, Tuhan buat mungkin terjadi. Dan itu sudah terjadi. Demikian juga dengan kehidupan saya. Saya berdoa untuk salah seorang adik saya. Saya punya banyak adik, saya berdoa. Bukan cuma berdoa, saya lakukan bagian-bagian yang saya harus lakukan. Saya rindu adik saya ini dipulihkan. Sesuatu yang tidak mudah. Bertahun-tahun, orang tua kami juga berdoa. Saudara-saudara semua berdoa. Rasanya tidak ada perbedaan apapun juga. Tidak ngefek kayaknya. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh berdoa, kami percaya apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tahun ini, akhir tahun lalu sampai tahun ini, kami melihat sesuatu yang hebat yang Tuhan kerjakan. Hal yang tidak pernah kami bayangkan. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan adik saya itu. Dan saat ini adik saya ini menjadi sangat luar biasa. Tuhan sanggup ubahkan apa yang tidak sanggup diubahkan oleh manusia. Hari ini ketika engkau berpikir anakmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, siapapun juga yang kau sedang berdoa untuk mereka. Dan engkau berpikir tidak bisa diubahkan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sanggup mengubahkan tahun ini. Asal engkau mengikut Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Saudara, tahun ini alami semua apa yang Tuhan janjikan. Jangan cuma puas ketika engkau menyanyikan pujian-pujian di tempat ini. Dan rasanya plong banget ketika nyanyikan pujian-pujian ini. Peperangannya bukan cuma di sini. Di sini itu permulaan peperangannya. Ketika engkau keluar ke sana, miliki spirit yang sama. Bukan cuma di tempat ini tok. Engkau mengalami kekuatan. Tapi keluar dari sini, engkau ada di luar sana, berhadapan dengan raksasanya. Engkau tetap punya spirit yang sama. Engkau tetap ikut Tuhan. Dan engkau akan alami apa yang Tuhan janjikan. Seperti yang Tuhan katakan kepada Kaleb. Bahwa negeri yang Tuhan janjikan, itu yang akan diberikan kepada Kaleb. Dan keturunannya akan memilikinya. Tahun ini saya percaya, jemaat Betani seluruhnya, akan mengalami tahun yang luar biasa. Amin. Tahun yang luar biasa. Ketika engkau berhadapan dengan raksasanya, jangan lihat apa yang dikatakan oleh 10 pengintai. Lihat apa yang Tuhan katakan. Memang ada raksasanya. Tapi aku akan masuk dan mengalahkan setiap raksasa yang ada di tahun yang baru ini. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Di dunia ini ada banyak orang. Ya. Mirip-mirip. Tapi yang harus membuat perbedaan adalah sesuatu yang di dalam hidup saudara. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Ketika engkau mengizinkan Tuhan menjadi raja, berkuasa atas kehidupanmu, maka itulah yang membuat engkau memiliki respon yang berbeda terhadap setiap raksasa yang harus engkau hadapi. Kita pasti akan mengalahkannya ketika kita mengizinkan dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kaleb punya hak untuk takut sama seperti 10 pengintai yang lain. Sama seperti semua orang Israel lainnya. Tetapi Kaleb memutuskan, Tuhan, kalau Tuhan yang mengatakan, aku melakukan. Tahun ini ketika Tuhan mengatakan,
lakukan, saudara. Maka tahun ini kita akan menjadi orang-orang yang mengalahkan raksasa. Tundukkan kepala saudara. Renungkan apa yang saudara dengar pada pagi hari ini. Engkau sedang melangkah di tahun yang baru ini. Baru hari ke-12. Saya percaya sudah mulai kelihatan ada muncul raksasa-raksasa. Sesuatu yang besar, yang menurut engkau susah untuk dikalahkan. Tapi Tuhan janji, ketika Roh Allah berkuasa atas kehidupanmu, dan engkau mengikut Dia dengan segenap hatimu, engkau akan masuk dan mengalahkan setiap raksasa yang ada di dalam tahun ini. Mari kita pujikan bersama-sama. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai, perhatikan saudara, sehelai rambut jatuh engkau tahu tuh. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus memperdulikan kita. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Tuhan tidak pernah terlambat. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Ketika kita membayangkan gedung sebesar ini, jangan lihat ketika dia udah jadi, tapi lihat ketika itu dia cuman sekedar tanah kosong dan cuman sebuah gambar tentang gedung ini. Saya sangat percaya ketika orang melihat tanah kosong dan ketika mereka hanya sekedar melihat sebuah gambar, ada yang punya pendapat tentang gambar dan tanah kosong ini. Ini mimpi. Ini tidak mungkin terjadi. Belum pernah ada gedung dibangun di Indonesia, jangankan di Surabaya, di Indonesia sebesar ini untuk sebuah gereja. Bukan cuma persoalan bisa bangun gedung, enggak. Bisa ngisi jemaat sebanyak ini, enggak. Saya pernah bayangkan? Enggak mungkin. Ada orang mengatakan enggak mungkin. Memang Tuhan luar biasa, tapi yang kayak gini enggak mungkin. Ini raksasa.
Ada orang mengatakan, memang Tuhan luar biasa, tapi ini raksasa, tidak mungkin. Tapi ada orang mengatakan, ini mungkin. Saudara, pemimpin saudara mengatakannya. Dan ketika engkau sedang beribadah di tempat ini dimulai kata, karena ada orang yang mengatakan, ini mungkin. Bersama-sama dengan Allah, kita akan masuk dan merebut negeri ini. Saudara, Tuhan buktikan. Dan hari ini, ketika engkau punya mimpi yang terlalu hebat, dan ada orang mengatakan, itu tidak mungkin. Saudara, pemimpin saudara sudah menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tahun ini, apa yang tidak mungkin bagi saudara, Tuhan akan tunjukkan bahwa itu mungkin. Yang Tuhan mau lihat, yang Tuhan mau kita tunjukkan kepada Dia. Siapa Dia dalam hidup saudara? Ketika Dia cuma Tuhan jadi Tuhan di gereja, maka Dia tidak akan pernah jadi Tuhan yang hebat dalam kehidupanmu. Dia harus jadi Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Sehingga kemanapun kau pergi, ketika engkau di tengah-tengah keluargamu, Dia tetap Tuhan yang hebat. Ketika engkau ada di kantormu, Dia pun tetap Tuhan yang hebat. Ketika engkau melayani, Dia jadi Tuhan yang hebat. Karena Tuhan ada di mana-mana, engkau berada di mana, Dia juga ada di situ. Kaleb itu mengikut Tuhan segenap hatinya. Hari ini, jangan cuma datang ke gereja, tapi ikut Tuhan dengan segenap hatimu. Maka kau akan lihat tahun ini semua raksasa yang rasanya tidak bisa dikalahkan, engkau akan mengalahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tundukkan kepala saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Kami sangat percaya di gereja-Mu ini sudah ada raksasa-raksasa yang dikalahkan. Kami percaya gedung ini terlalu besar bagi banyak orang. Tetapi ada seseorang yang mengatakan, aku akan mengalahkan bersama-sama dengan Tuhan. Kami melihat Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami melihat Tuhan ada raksasa yang sudah dikalahkan. Ada banyak raksasa-raksasa lain yang sudah dikalahkan. Dan kami mau Tuhan, tahun ini ada juga banyak raksasa-raksasa yang akan dikalahkan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, Hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu, Gereja Betani, Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, juga di cabang-cabang yang lain. Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalahkan raksasa-raksasa mereka. Apapun yang kami hadapi, kami akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami akan masuk dan merebut setiap janji yang kami terima dari Tuhan sendiri. Kami percaya tentang apa yang Tuhan katakan dan bukan apa yang orang lain katakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Taruh firman di dalam hati-Mu. Tuhan, meteraikan firman dalam hati kami. Supaya ketika kami pulang, Tuhan bukan cuma hebat di gereja ini, tapi Tuhan juga Tuhan yang hebat di dalam keluarga kami. Tuhan jadi Tuhan yang hebat di dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan menjadi Tuhan yang hebat di dalam kesehatan kami. Tuhan menjadi Tuhan yang hebat di dalam studi anak-anak kami. Dalam seluruh area kehidupan, Tuhan kami Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur buat awal tahun yang luar biasa dan kami percaya sepanjang tahun akan menjadi tahun yang luar biasa buat kami, anak-anak-Mu yang percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Mari yang sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan saudaraku duduk kembali. Kembali kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang telah kami dengar akan menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami untuk kami tetap terus melangkah dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Kau memberkati Bapak Yuri yang telah menyampaikan firman. Tuhan Kau tambah-tambahkan pengurapan-Mu di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Tuhan Kau membuat dia berhasil. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, kami rindu memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biar korban kami ini mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan bersama. Amin. Sementara saudara memberi, akan ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Bersatu hati di FA, Anda pun dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi seluruh murid SOM sekota dan alumni murid SOM sekota, ikutilah kuliah umum sekota bersama Gembala Senior Gereja Betani Indonesia, Pendeta Abraham Alex Tenuseputra. Hari Selasa, 14 Januari 2014, jam 6 sore di Hall Gereja Betani Manyar, Surabaya. Jemaat terkasih, demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita, Papa takai anak mampu Papa sikap atau pakai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.
jauh